Scene dimulai dua sejoli bernama Atto dan Apaj. Atto sedang menunggu Devi di sebuah bandara. Tidak berselang lama, Devi pun datang dengan pengawal pribadinya yang bernama Gandul. Devi adalah anak seorang penjabat sekaligus pacar Atto. Mereka hendak pergi berlibur ke suatu tempat. Apaj bertanya pada pengawal Devi, apakah ada teroris di dalam bandara ini? Gandul mulai mengamati orang-orang sekitar. Gandul pun menjawab dia tidak melihat orang yang mencurigakan. Atto meminta Devi untuk tidak mengajak pengawalnya, namun Devi menolak. Karena tanpa ada pengawal dia tidak diizinkan pergi oleh ayahnya. Kini Atto pun mengerti. No Way Up 2024 adalah sebuah film bergenre thriller survival yang menggambarkan perjuangan sekelompok penumpang pesawat yang terjebak di dasar laut setelah kecelakaan. Karena sebentar lagi pesawat akan segera berangkat, mereka lalu pergi membeli tiket. Saat petugas tiket mengecek identitas Devi, dia pun tersenyum mengetahui dia itu anak seorang gubernur, karena ayah Devi dikenal sangat baik pada masyarakat, dan mereka sangat menghormatinya. Sebut saja Putri. Putri seorang gadis kecil yang hendak bepergian bersama kakek dan neneknya, namun dia kehilangan boneka kesayangannya. Ketika Devi sedang membawa segelas kopi, tak sengaja dia tertabrak oleh Putri yang sedang mencari boneka. Dia bersedih karena tidak bisa menemukan bonekanya. Mendengar itu, Devi ingat saat di jalan, dia melihat boneka kecil yang jatuh. Devi lalu memberikan boneka itu dan meminta maaf pada Putri sudah berkata kasar. Sebelum pesawat berangkat, seorang pramugari bernama Awal memberitahu pada penumpang cara menggunakan sabuk pengaman dan fungsi oksigen ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Atto dan Apaj menertawai pramugari. Devi menyuruh mereka untuk berhenti menertawai pramugari itu. You could be. You can look like one. Putri ditemani kakek dan neneknya menaiki pesawat yang sama dengan mereka dan memberitahu Devi bahwa dia duduk di kursi depan. Sedangkan Gandul pengawal Devi duduk di kursi belakang. Pesawat pun mulai berangkat. Pesawat Vista Airlines dalam perjalanan dari LAX ke Los Cabos mengalami kecelakaan setelah menabrak sekelompok burung. A few hours, right? Yeah, come on. Mereka meminta cemilan pada pramugari. Awal lalu memberikannya pada Devi. Tanpa disengaja Devi menjatuhkan cemilan itu. Apaj menuduh pramugari itu yang melakukannya. Devi pun memarahi Apaj. Awal lalu membalas Apaj dan menumpahkan air minumannya ke celana Apaj. Oh, fuck, man. Devi bertanya pada mereka, kenapa pesawat ini banyak kursi yang kosong? Dengan asal Apaj menjawab, karena pesawat ini sudah tua dan rapuh. Atau menyuruh Apaj menghentikan omong kosongnya. Tiba-tiba pesawat bergetar dengan keras. Pilot memberitahu lewat pengeras suara bahwa mereka menabrak sekumpulan burung. Pilot menyuruh para penumpang untuk tidak panik, karena tidak akan terjadi hal besar. Merasa ada yang aneh, Putri lalu melihat keluar jendela api muncul di mesin pesawat. Putri lalu memberitahu kakek dan neneknya. Kakeknya menyuruh Putri untuk mengencangkan sabuk pengaman. Tanda peringatan darurat pun terdengar sangat kencang. Serpihan mesin menggores jendela yang membuat badan pesawat berlubang. Semua orang mulai panik dengan penuh ketakutan. Angin lalu menyedot sebagian penumpang keluar pesawat. Dan pesawat pun jatuh ke dalam laut. Devi, Atto, Apaj, dan Awal pramugari yang selamat, Gandul tiba-tiba muncul di dalam air membawa Putri dan neneknya yang pingsan. Awal membantu menekan dada sang nenek dan berharap nenek itu masih bisa bernapas. Akhirnya nenek itu kembali bernafas. Where's Grandpa? Putri menanyakan kakeknya. Gandul menjawab kakeknya sudah meninggal. Putri pun menangis. Setelah pesawat tenggelam, mereka terjebak di dalam udara yang tersisa di bagian belakang pesawat yang kini berada di dasar laut. Gandul, sebagai pemimpin kelompok, menyarankan agar mereka tetap menunggu bantuan.
Mereka membutuhkan oksigen untuk bertahan, awal lalu mencarinya, dan kebetulan kedua tabung itu kosong. Nenek Putri melihat ada penumpang yang membawa oksigen. Gandul lalu memutuskan untuk mengambilnya. Saat kembali dia diserang hiu. Kemudian dia muncul, lalu memberikan oksigen itu. Gandul menyuruh Devi untuk mundur. Gandul pun diseret ke dalam air oleh hiu. Melihat luka Apache yang semakin parah, Nenek Putri lalu mengobati dan mengikatkan kedua buku ke tangan Apache. Apache pun teriak kesakitan. Fuck you! Nenek Putri dulunya seorang perawat di militer. Setelah pencarian panjang, tim penyelamat akhirnya menemukan titik jatuh pesawat, lalu menurunkan penyelam. Mereka pun sangat senang melihat tim SAR sudah menemukan mereka. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba hiu muncul dan menyerang penyelam itu dari belakang. Devi mengecek ke dalam air dan melihat sesuatu. Atau terjatuh ke dalam air, dia pun diserang oleh hiu itu hingga kehilangan satu kakinya. Devi berhasil menarik Atto dari air, namun tidak lama setelah itu Atto meninggal karena kehabisan banyak darah. Devi pun terus menangis. Ketika pesawat mulai tergelincir lebih dalam ke dasar laut, mereka memutuskan untuk meninggalkan pesawat dan berenang ke permukaan. Merasa sudah sangat tua, Nenek Putri memilih bertahan di pesawat dan menyuruh Devi untuk menjaga putri cucunya. Mereka mulai berenang menggunakan gelembung dari jaket pelampung untuk mengusir hiu yang mengancam. Mereka menemukan penyelam yang hilang namun sudah tewas akibat serangan hiu. Nasib buruk pun datang pada Apache, dia diserang hiu. Devi menyuruh Awal membawa putri ke permukaan. Saat hendak menjemput Apache, dia bertemu hiu. Namun hiu itu tidak menyerangnya. Dengan sisa tenaga dan nafas yang hampir habis, Devi pun berenang melawan arus pesawat yang bergerak menuju dasar laut. Devi akhirnya muncul ke permukaan dan diselamatkan oleh tim SAR. Film pun berakhir. Film ini tidak hanya menampilkan perjuangan fisik para penumpang, tetapi juga tentang mental dan emosional yang mereka hadapi dalam situasi ekstrim ini.